Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, program Kabar Petang. Salam jumpa kembali di program kami edisi Senin 4 Juli 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan perlunya pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Terpadu untuk memantau kondisi pekerja migran Indonesia atau PMI. Hal itu menyusul adanya 149 buruh migran asal Indonesia disebut meninggal di dalam pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia yang diduga diperlakukan tidak manusiawi dan dugaan kekerasan. Perlu dibentuk satu Satgas yang berkoordinasi terpadu untuk memantau pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri, kata Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 29 Juni 2022. Ia menambahkan persoalan pekerja migran ini bukan perkara mudah, sehingga perlu adanya kerjasama untuk mendeteksi dan monitoring dari semua pihak terkait. Pertanyaannya, bagaimana catatan kasus-kasus kematian TKI di luar negeri dan mengapa pelanggaran-pelanggaran hak-hak para pekerja migran berulang kali terjadi? Dan juga bagaimana untuk perlindungan nyata pemerintah terhadap buruh migran? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Erwin dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, Bung Erwin? Alhamdulillah, antum sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Bung Erwin, terkait dengan berita yang tadi kita bacakan, Bung Erwin, dalam banyak catatan ada banyak sekali kasus kematian, khususnya ratusan buruh migran Indonesia yang meninggal di Malaysia dan Arab Saudi. Bagaimana sebenarnya catatan kasus-kasus kematian dan juga ratusan buruh migran Indonesia yang meninggal dunia ini, Bung? Ya, makasih Bung Fauzi Ihsan Jabir. Pertama-tama tentunya adalah kita turut berbelasungkawa atas kematian ratusan buruh migran di Malaysia ini. Mudah-mudahan almarhum dan juga almarhumah diampuni segala dosanya dan juga keluarga yang ditinggalkan ini dianugerahkan kesabaran. Berkaitan dengan kematian ratusan buruh migran di Malaysia ini memang pihak Malaysia sendiri sudah melakukan semacam klarifikasi bahwa kematian itu 149 itu total seluruh yang meninggal. Jadi selama 2 tahun 2001 dan juga tahun 2021 dan juga tahun 2022 ini jumlahnya segitu gitu. Warga Indonesia sendiri yang meninggal disebutkan 18 tahun 2021, kemudian 7 orang di tahun 2022 ini. Apapun lah ya versi datanya, intinya adalah sudah ada kematian buruh di Malaysia. Sebetulnya juga terjadi kematian di beberapa daerah lain, kematian buruh. Gitu. Misalnya terjadi kematian buruh di Hong Kong, kemudian juga di Tiongkok, di Arab Saudi, kemudian di Korea, gitu. Ya, mereka kemudian mencari kehidupan di sana dan faktanya justru tidak mendapatkan kehidupan itu, justru nyawa mereka yang melayang. Nah, patut kita sadari kenapa kemudian mereka mencari kehidupan di luar negeri sedemikian rupa. Itu tidak lain tidak bukan adalah ya karena memang kesempatan kerja dalam negeri sendiri semakin sempit, semakin sulit. Justru ketika ada lapangan pekerjaan, kalau kita memperhatikan, justru diberikan kepada, misalnya saat ini kepada tenaga kerja. Nah, akhirnya mereka ke luar negeri, dan di luar negeri mereka tidak mendapatkan perlindungan yang layak, tidak mendapatkan apa yang mereka cari, mereka tidak mendapatkan. Justru yang terjadi adalah kematian, dan ini terjadi secara berulang, dan bukan hanya satu negara, jadi di beberapa negara. Gitu. Nah. Baik, Bung Erwin, pertanyaan kembali, mengapa pelanggaran hak asasi manusia ini terhadap pekerja migran Indonesia terus sering terjadi ini? Menurut saya itu merupakan bentuk absurdnya yang namanya hak asasi manusia itu. Mereka di satu sisi mengagung-agungkan hak asasi manusia yang harus dihormati, tapi di sisi lain justru kacamata yang dipakai itu adalah kacamata seperti kacamata kuda gitu. Jadi kebenaran itu hanya milik satu orang saja.
Milik siapa? Milik mereka yang memegang kekuasaan. Kalau hari ini buruh TKI ke Malaysia, maka yang punya kekuasaan siapa? Ya pihak Malaysia. Maka hak asasi yang berlaku di sana adalah versi orang-orang Malaysia. Begitu juga di beberapa negara lain. Jadi tak ada yang namanya penghormatan secara utuh terhadap hak-hak manusia. Gitu. Ini bentuk absurdnya konsep tentang hak asasi manusia itu. Itu, Bung Isan. Baik, Bung Erwin. Selain juga para TKI yang mendapatkan siksaan yang bekerja di sana, ada juga yang mendapatkan perlakuan yang biadab yang kita ketahui, hingga upaya pemerkosaan ini, Bung Erwin. Sebenarnya bagaimana perlindungan negara terhadap rakyat Indonesia dan juga apakah nyatanya negara ini mengabaikan TKI dan mengapa kasus ini sering terjadi dan terus membuncah? Ya, kalau kita memperhatikan, memang seperti tidak mendapatkan semacam perlindungan yang layak ya para TKI dan juga buruh ini dari negara gitu. Kita belum pernah mendapatkan satu kabar atau satu berita yang menggembirakan, misal berkaitan dengan kematian tenaga kerja di luar negeri, kematian di Malaysia atau misalnya kematian lalu di Arab Saudi dan juga di Hong Kong misalnya. Kita tidak mendapatkan satu kabar yang menggembirakan kita terhadap korban ini, gitu, sehingga kemudian tidak terjadi lagi hal yang sama. Bagaimana negara melindungi para TKI sehingga kemudian mereka di luar negeri bisa hidup dengan baik, bisa mendapatkan pekerjaan dengan layak? Kita tidak mendapatkan kabar itu. Justru kemudian yang terjadi adalah ketika terjadi kematian para buruh itu, maka diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada perusahaan yang mengelola tenaga kerja itu. Jadi ketika terjadi kematian, maka perusahaan yang memulangkan mayat mereka bahkan nggak dipulangkan, dikubur di luar negeri sana. Sedangkan keluarga mereka di sini menunggu-nunggu itu. Mana pihak negara? Negara tidak kita perhatikan secara jelas dan juga secara tegas memiliki peran di situ. Gitu. Kenapa negara tidak memiliki peran dan juga tidak memiliki fungsi yang jelas di situ? Tidak lain tidak bukan lain karena memang konsep individualistis. Peran negara itu adalah peran membuat regulasi, membuat peraturan saja. Terkait dengan TKI, ya sudah bikin aturan saja tanpa kemudian negara secara jelas melakukan peran untuk melindungi warganya di situ. Sepanjang sejarah ini, ya, mulai dari pengiriman TKI ke luar negeri yang mulai gencarnya itu dari zaman Orde Baru barangkali ya, sampai hari ini ketika misalnya ada korban yang meninggal, kita tidak mendapatkan satu informasi yang menggembirakan ketika terjadi pelecehan hak, pemerkosaan, ya, dan juga bahkan pembunuhan terhadap TKI di luar negeri. Kita tidak mendapatkan pembelaan yang jelas ya, terhadap mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya peran nyata dari negara terhadap TKI, ya kita tidak melihat ada peran yang nyata gitu. Sehingga yang terjadi terjadi lagi hal itu secara terus-menerus. Ketika satu warga kehilangan nyawanya, terus kemudian tidak diberikan perlindungan kepada mereka, maka tentunya adalah orang dengan mudah untuk melakukan hal yang sama secara berulang gitu. Ibarat kemudian keluarga kita ya dinodai kehormatannya oleh pihak lain. Terus kemudian kita biarkan saja orang itu menghina, menodai kehormatannya tanpa kemudian diberikan klarifikasi, tanpa pembelaan oleh kita terhadap yang bersangkutan, maka yang terjadi adalah peristiwa itu akan terjadi secara berulang. Nah ini yang terjadi dengan TKI kita, di mana ayah yang namanya pimpinan publik ini terhadap anak-anak mereka, terhadap rakyatnya yang sedang mencari nafkah di luar negeri. Kita tidak melihat peran itu. Mestinya ketika terjadi satu pelecehan, ketika terjadi satu kezoliman atau bahkan pembunuhan terhadap satu warga negara Indonesia, maka harusnya ada pembelaan di situ. Ingat, satu warga saja yang meninggal, jika kaum muslim yang meninggal, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala nyawanya itu lebih berat, lebih besar nilainya dibandingkan dengan hancurnya Ka'bah. Sekarang yang meninggal itu 149. Seluruhnya dikatakan segitu. Dan 25 orang itu adalah warga negara Indonesia. 25 orang itu bukan angka-angka statistik. Itu nyawa manusia. Besar nilainya. Harga nyawa itu sangat mahal. Nggak ada artinya dunia ini. Ya jika manusia sudah tidak ada, membunuh satu orang itu sama dengan
membunuh semua manusia pada hakikatnya gitu. Nah, mestinya ketika ada pelanggaran atau kezaliman atau bahkan mungkin pembunuhan terhadap satu orang saja nyawa rakyat Indonesia, maka di situ harus ada pembelaan yang jelas gitu. Ya. Kalau tidak ada pembelaan yang jelas, maka akan jadi peristiwa berulang, berulang, dan berulang. Bukankah tugas negara ini adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Gitu. Mana itu konsep yang senantiasa dikatakan seperti itu? Tidak ada. Faktanya tidak pernah ada. Itulah kemudian yang menyebabkan peristiwa ini terjadi terus-menerus, berulang dan berulang. Itu. Baik. Bung Erwin, dari apa yang tadi Bung Erwin ungkapkan, artinya pemerintah harusnya menjadi perhatian besar ini bagi mereka. Dan juga pertanyaan Bung Erwin, apakah siksaan dan juga penganiayaan yang dialami para TKI di luar negeri ini sudah menampar harga diri bangsa ini sebenarnya, Bung? Dan juga ya jelas bagaimana ya jelas. Baik. Dan juga bagaimana sifat yang harus segera diambil ini, Bung, bagi penguasa sendiri? Ya, makasih Bung Fauzi Ihsan. Ya jelas itu menampar harga diri bangsa ya. Bagaimana tidak menampar harga diri bangsa, apalagi sih harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga nyawa. Ya, kalau nyawa saja tidak dipandang sebagai hal yang penting, berarti memang tidak memiliki harga diri, berarti. Ya kan? Hidup kita ini dengan nyawa. Harga diri itu apa sih yang lebih mahal dibandingkan dengan harga nyawa manusia? Sekarang telah terjadi kematian ratusan orang. Terus kemudian tidak merasa ditampar, itu jelas sebuah pukulan yang telak itu terhadap kalau kita masih punya harga diri tentunya. Ini beda ceritanya kalau memang sudah tidak lagi memiliki harga diri, tentu tidak akan merasa tetap orang harga diri tidak ada gitu. Ya, ada orangnya tapi pada hakikatnya sudah mati. Ada pemerintahnya tapi pada hakikatnya sudah mati. Nah, lalu bagaimana sikap yang harus diambil pemerintah terhadap TKI? Tentunya adalah melindungi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membekali mereka dengan skill, dengan pengetahuan, sehingga kemudian kalaupun mereka harus keluar negeri, itu mereka yang keluar negeri itu adalah orang-orang yang memiliki bekal pengetahuan dan juga keterampilan yang memadai. Ya, kemudian mengurus aspek legal mereka. Jangan sampai kemudian ada yang namanya calo-calo TKI yang mendistribusikan para tenaga kerja ke luar negeri ini melalui cara-cara yang ilegal demi keuntungan sesaat gitu. Ini kan banyak terjadi hal yang seperti itu. Banyak calo-calo ilegal yang berbisnis gitu ya, bisnis tenaga kerja ke luar negeri dengan cara ilegal untuk keuntungan mereka. Nah, apakah negara kesulitan mendeteksi hal seperti itu? Saya kira tidak akan kesulitan jika diseriusi. Jadi aspek pertama adalah mendidik tenaga kerja ini sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang memiliki keterampilan yang memadai, memiliki pengetahuan yang memadai, yang ketika keluar negeri sebisa mungkin jangan jadi buruh. Justru keluar negeri itu mereka memegang posisi-posisi yang strategis. Kalaupun buruh adalah buruh yang terampil, buruh yang siap pakai gitu. Ya, caranya pun keluar negeri itu adalah melalui cara-cara yang diketahui oleh negara. Sekarang kan nggak diketahui. Kenapa? Satu, karena mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai, sedangkan ingin pekerjaan di kampung mereka sulit mencari penghidupan misalnya. Tapi di sisi lain juga ada calok tenaga kerja ilegal yang pada akhirnya tidak bisa menjamin keselamatan warga ini yang mencari kerja ini di luar negeri. Itu. Nah, hal-hal seperti itu harus betul-betul dilakukan. Dan yang penting lagi adalah ketika negara itu harus menjalankan fungsinya beriayah umat dengan cara apa? Ya kalau negara beriayah tugas umat mestinya disiapkan lapangan pekerjaan di dalam negeri yang cukup dengan gaji yang memadai. Jika ini dilakukan, tentu tidak akan pernah terjadi warga negara itu luar negeri mencari pekerjaan gitu. Sekarang kenapa orang keluar negeri? Karena memang di dalam negerinya sendiri tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, tugas negara itu yang bagus itu adalah, yang ideal adalah menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri untuk warganya, sehingga warga negaranya itu tidak harus datang ke luar negeri bersusah-susah ya, yang dengan berbagai macam konsekuensi dan resiko yang ada. Itu. Baik, Bung Erwin, terakhir, bagaimana cara pandang Islam dalam menilai dan melindungi para pekerjanya, Bung? Ya, dalam Islam melindungi para pekerja itu dengan hak-hak mereka, gitu.
mereka diberikan pekerjaan yang layak, dengan gaji yang layak, dengan akord-akord yang jelas. Tidak boleh mempekerjakan mereka di luar batas kemampuan mereka atau di luar SOP pekerjaan mereka, di luar akord pekerjaan. Dan kemudian dibayar gaji dengan gaji yang layak. Ini saya kira tidak terdapat dalam sistem sekarang ini. Ya, buruh bekerja, tapi batas kerjanya itu seperti jam kerjanya seperti nggak jelas. Ya, mereka lembur, ya bahkan digaji juga dengan gaji yang hanya sebatas cukup untuk mereka bertahan hidup, yang disebut dengan UMR, upah minimum regional. Upah minimum regional itu hanya sebatas manusia itu bisa bertahan hidup. Ya, UMR sekarang ini kisaran sekitar 4 juta untuk keluarga yang misalnya terdiri dari 5 orang, 3 anak, ya, orang tua, ibu dan bapaknya. Maka jumlah 4 juta itu sangat kurang untuk saat ini ketika mereka harus menanggung pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai macam kebutuhan dasar gitu. Jumlah segitu jumlah yang sangat-sangat kurang sebetulnya. Ya kenapa hal itu terjadi? Ya karena memang ini terjadi eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang mencari keuntungan yang besar dengan gaji yang sedemikian itu. Gitu. Orang terpaksa bekerja. Kenapa? Karena memang nggak ada lagi pilihan selain daripada pilihan itu. Jadi nggak ada kesempatan yang layak, nggak ada gaji yang layak, atau porsi pekerjaan juga di atas akord yang sudah ditetapkan. Banyak terjadi hal seperti itu, sehingga terjadi eksploitasi buruh oleh majikan, eksploitasi buruh oleh perusahaan. Saya kira gitu, Bung. Baik. Baik, terima kasih Bung Erwin Permana dari Indonesia Justice Monitor. Pemirsa, kabar petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program yang sama, di waktu yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten program kami agar Anda semua mendapatkan amal jariah. Akhirnya saya bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.